Oke, selamat sore semuanya. Pada hari ini kita mau membahas materi yang masih sama ya, seperti yang kemarin, yaitu mengenai problem 6. Nah, di sini problem 6 kita ada Kodaiko, saya langsung bacain aja soalnya. Di sini diminta untuk membuat dua transaksi sesuai dengan transaksi penyesuaian terkait investasi untuk 2020 dan seluruh jurnal yang diperlukan selama tahun 2021. Nanti kalau misalnya ada koma dibuatkan kesatuan terdekat. Jadi di sini Kodaiko itu merupakan sebuah perusahaan tambang yang sedang berdiri sejak tahun 2010. Kodaiko memiliki idle cash yang cukup banyak untuk memutuskan untuk melakukan investasi pada pertengahan tahun 2020. Berikut ini merupakan daftar investasi yang dimiliki oleh Kodaiko pada 31 Desember 2020. Oke. Di sini kita dikasih datanya. Pertama untuk share ownership-nya dikasih 12% untuk Jayako. Di sini kita masukin aja yang mana ya, ini dia share ownership-nya yang ini. Terus lalu ada lagi untuk fair value-nya dikasih juga. Oke, lalu di sini klasifikasinya non trading. Lalu di sini kita lanjut lagi ke yang Octoco. Di sini ada cost-nya itu $11, lalu di sini ada fair value-nya 11,3. Lalu di sini klasifikasinya trading. Lalu ada lagi Primaco, di sini dikasih datanya 1.200.000 ya share outstandingnya. Lalu cost-nya itu tadi 8,5. Lalu ada fair value 8,5 juga sama. Lalu klasifikasinya non trading. Lalu ada lagi kita cara ngisi ini gimana ya. Yang tanda tanya ini kita tinggal lihat di bawahnya nih. Di bawahnya ini ada data nih mengenai tabel di atas. Jadi di sini informasi tambahan terkait investasi milik Kodaiko. Pertama, Kodaiko ini memiliki investasi pada Jayako sejumlah 96.000 lembar yang diakuisisi pada harga 729.600. Berarti di sini itu kita bisa masukin nih untuk share own-nya, total share own-nya. Sini ada 96.000. Oke, untuk Jayako. Lalu di sini ada lagi untuk cost-nya, kita bisa masukin dengan cara gimana? Dengan cara 729.600 nih harganya dibagi sama jumlah saham yang dibeli, dapat hasilnya 7,6 per lembar. Lalu untuk share outstandingnya cara-caranya gimana? Ya udah kita tinggal bagi aja nih si share own dengan 12%-nya share ownership-nya. Nah, karena kan kalau mau cari share outstanding kali 12%, berarti sekarang kalau kita mau cari share outstandingnya tinggal sebaliknya aja, dibagi. Jadi 96.000 dibagi 12%. Di sini saya pakai angka ya, jadi jangan sampai bingung nanti angka dapat dari mana. Kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi videonya. Di sini saya pakai angka biar nanti kalau pas kita update tabel itu nggak ada masalah. Lanjut ke jumlah saham beredar dari Octoco, adalah 3 kali lebih besar nih dibandingkan saham Jayako. Kita langsung masukin aja, berarti 3 dikali 800.000 si Octoco ya nih ya. Oke, lalu di sini dengan persentase kepemilikan Octoco lebih besar 4%, berarti dia 12 ditambah 4 dari si Jayako punya. Lalu lebih besar udah, berarti itu aja. Sekarang kita bisa isi untuk share own-nya dikali ya teman-teman ya, share outstanding dikali share ownership seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu udah beres untuk Octoco. Sekarang jumlah saham Primaco yang dimiliki Kodaiko itu adalah sebesar 324. Di sini kita masukin jumlah lembar sahamnya itu ada 324. Lalu kita bisa cari share ownership-nya nih. Tinggal dicari dengan cara share own dibagi sama share outstanding, lalu dapat persentase kepemilikannya, dapat 27%. Lalu di sini ada tadi cost-nya udah beres, ini juga udah beres semuanya. Oke. Selanjutnya di sini Kodaiko juga memiliki 10.000 lembar investasi obligasi yang diterbitkan oleh Vinkoi. Obligasi ini tuh diterbitkannya sejak 1 Maret 2020. Nah, ini ntar dulu aja, kita masukin dulu nih untuk yang 10 lembar investasi obligasi. Sebenarnya ini bukan share on ya, cuma di sini kita masukin aja, nggak apa-apa, biar kita ya seenggaknya kita ada info lah, nggak usah bolak-balik baca soalnya. Tuh. Lalu di sini ada lagi cost-nya tadi berapa nih? Parnya itu 200, kita masukin di sini aja. Lalu dikategorikan sebagai investasi trading, kita masukin ke classification-nya trading. Di situ di sini
Udah itu aja tuh. Oke, ini sama kayak kemarinnya saya kosongin. Kalau kalian nonton videonya, kenapa saya kosongin? Karena ya ini bukan ngomongin share kan ya, kita ngomongin obligasi, jadi agak sedikit beda aja. Oke, lalu kita lanjut ke sekarang kita diminta untuk bikin adjusting entry-nya. Sebelum kita masuk ke transaksi yang di sini, kita bikin dulu untuk adjusting entry-nya. Cara-caranya gimana? Cara-carinya kita mulai dari yang pertama trading dulu ya teman-teman ya. Mulai dari transaksi yang maksudnya saham yang dikategorikan sebagai kategori trading aja dulu. Yang trading itu pertama ada tadi, kita lihat di sini aja ya, dilengkap soalnya datanya. Ada si Octoko. Jadi pertama kita masukin dulu si Octoko nih. Ownership-nya berapa kita pindahin. Di sini ownership-nya 384 ya. Ini saya langsung pindahin sini aja angkanya, lalu cost-nya tadi $11. Lalu di sampingnya ada fair value-nya 11,3. Lalu di sini untuk adjustment-nya gimana? Kita kan mau menyesuaikan dia ke fair value-nya. Berarti di sini kita lihat teman-teman, selisihnya berapa nih? 0,3. Itu kan baru per sahamnya ya. Kalau dikali 384, nah itu baru kita dapat angkanya untuk adjustment-nya ini. Ingat, di sini dari cost ke fair value nambah. Berarti nanti untuk adjustment-nya itu kita anggapnya sebagai gain. Nah, setelah kita anggap dia sebagai gain, artinya apa? Unrealized gain-nya itu kita taruhnya di kredit, karena kita anggapannya gain itu kan selalu di kredit ya teman-teman ya. Ingat, karena ini trading berarti jurnal itu fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss. Oke. Ini seperti yang kemarin saya udah kasih juga, nanti kalian bisa lihat lagi notes-nya di file Excel-nya saya kirim. Lalu untuk angkanya tinggal kita pindahin aja. Tuh. Sekarang, ini saya agak cepat ya, soalnya kan ini pengulangan dari yang kemarin. Kalau misalnya kalian nggak bisa, masih bingung, kalian boleh diulangi videonya atau kalian nanya saya di kelas. Saya standby di Meet Now. Lalu lanjut, sekarang kita mau yang ke non-trading. Non-trading. Di sini tuh ada ada dua ya teman-teman non-trading. Nih, yang ini. Ada Jayako sama Primaco. Tapi ingat, di sini Primaco ini ownership-nya di atas 20%. Berarti kita nggak perlu adjust dia, karena setiap dia ada transaksi apapun kan udah di adjust nih, jadi kita nggak perlu adjustnya di sini. Oke, berarti kita cuma adjust yang Jayako aja. Kita pindahin untuk ownership-nya 96.000 lembar, cost-nya itu tadi ada 7,6, lalu fair value-nya itu tadi ada 7,2. Di sini kalau kita adjust, lihat ya, kecil ya, berarti nanti pasti dia minus tuh. Nah, di sini kita cari selisihnya 7,2 dikurang 7,6 biar minus, lalu kalian kali sama 96.000 gitu ya. Oke, lalu dapat sekarang hasilnya untuk si jurnalnya. Kalau dia rugi di sini berarti unrealized gain-nya itu di debit. Oke, unrealized holding gain or loss. Tapi ini bukan income, equity. Ingat, ini non trading. Equity, lalu nanti satu lagi itu akunnya itu kita pakai langsung equity investmentnya gitu. Ini bukan grid, ini Jaya. Oke. Nah, angkanya tinggal kita pindahin aja. 38.400. Ingat ya, ini kan minus. Jangan lupa kalau pas masukin jurnal jangan dipakai minus ya teman-teman ya. Oke. Sekarang masih satu lagi nih, Finpui. Ini dia debt investment. Kita lihat. Nah, di sini kita kan kalau dia dikategorikan sebagai trading, berarti kita itu harus adjust dia sama fair value ya. Makanya di sini kita perlu adjust dia, kecuali dia bilang held for collection aja, jadi nggak selling tuh ya. Nah, jadi kan ada 3 nih. Pertama trading, held for collection and selling, sama yang satu lagi tuh held for collection aja. Jadi yang nggak di adjust ke fair value itu held for collection. Oke, tapi karena ini trading, berarti ini di adjust ke fair value-nya. Cara adjustnya gimana? Kita pertama cari dulu teman-teman untuk ininya nih, carrying value debt investment-nya per 31 Desember 2020, lalu fair value debt investment-nya di tanggal 31 Desember 2020. Kita lihat carrying value-nya tuh lihatnya dari tabelnya. Biasanya kalau di soal ini selalu dikasih teman-teman untuk tabelnya, jadi tenang aja gitu. Di sini carrying value debt investment-nya kita cara-carinya kan ini kita tanggal 31 Desember 2020 ya teman-teman ya.
Berarti kita dari perjalanan ke 1 Maret 2020 ke 1 Maret 2021, teman-teman. Nah, di sini harusnya kan kita sampai 1 Maret 2021, cuma di sini kita mau adjust dulu untuk akhir tahun. Nah, cara adjustnya ini, teman-teman. Pertama, kita mesti catat untuk penyesuaian bunganya dulu. Pertama, pasti ada yang namanya interest revenue. Interest revenue di sisi kredit. Ingat ya, ini kan dari sisi kita yang investasi. Berarti kita ngomongnya tentang revenue, bukan expense. Berarti dibalik. Interest revenue. Lalu ada lagi yang namanya interest receivable. Karena ini kan diterimanya sebenarnya Maret ya, bunganya. Tapi kan ini kan kita adjust, makanya di sini kita namanya receivable. Lalu interest receivable dapat dari mana? Pasti berhubungannya sama interest paid. Nah, di sini ingat baru 10 bulan dari 1 Maret ke 31 Desember. Berarti di sini 200.000 kita kaliin dia sama 10 per 12. Lalu untuk interest revenue di sini, interest revenue gimana? Interest revenue kayak gini, teman-teman. Nah, kalau di sini kan dia pakainya interest paid. Kalau di interest revenue kita pakainya interest expense-nya. Nah, ingat jangan lupa dikali 10 per 12. Lalu lebih besar di sisi kredit, berarti kita taruh untuk debt investment-nya di debit. Nanti nilai debt investment nambah tuh. Karena kan ini kita kalau dari sisi kita kan aset ya. Kalau di debit berarti dia nambah. Tuh. Nah, cara-caranya tinggal kita selisihin aja kalau mau cepat. Tapi kalau mau pembuktian ya tinggal dikali 10 per 12 dikali 14.624 gitu. Lalu dikasih info di sini. Sampai dengan akhir tahun 2020, carrying value dan fair value investasi bernilai sama. Oke, jadi pertama kita lihat dulu carrying value-nya berapa nih. Carrying value-nya tinggal ini, teman-teman, dari yang sebelum ini 1.951.126 kita tambahin sama yang ini, teman-teman, 12.000. Oke. Baru kita dapat fair value-nya. Fair value-nya sama, teman-teman, kayak carrying value-nya. Ya udah kita ambil aja dari yang di atas tadi yang carrying value. Berarti di sini no fair value adjustment. Kalau nggak ada adjustment, artinya apa? No entry gitu. Itu beres. Sekarang kita lanjut ke transaksinya dari tanggal 12 sampai 24 Oktober. Pertama, di sini tuh ada dikarenakan kondisi Oktoko ini yang terus membaik berkat kesuksesan untuk memenangkan kontrak terkait vaksinasi di Indonesia. Codeco ini kembali berinvestasi pada Oktoko sebanyak 72.000 lembar pada harga 12,4. Nah, berarti di sini kita lihat untuk pertama ini ada kita tanggal 12 Januari, kita masukin tanggalnya 12 Januari 2021. Di sini dia tuh berinvestasi lagi pada Oktoko. Kalau berinvestasi berarti jurnalnya gimana? Udah pasti ada equity investment, lalu kita bayar equity investment ini pakai apa? Pakai cash. Cara-carinya ya tinggal kita 72.000 kita kali 12,4. Dapat 892.800. Di sini saya pindahin dia ke atas ya, si Oktoko punya. Sorry. Si Oktoko di sini kita insert aja. Oktoko di sini. Bentar ya. Kan ini kan untuk share out ini masih sama nih. Pertama, lalu di sini saya Oktokonya saya gedein. Lalu ada lagi di sini dia bilang dia membeli 72.000 lembar, dari 72.000. Lalu di sini berarti persentasenya kita bisa cari nih, teman-teman. Dapat dari mana? Dapat dari 72.000 dibagi sama share outstandingnya. Di sini kalau nggak ada info mengenai penambahan share outstanding, ya udah share outstanding kita pakai yang 2.400.000 aja. Ke 3%, lalu di sini cost-nya itu tadi dia bilang 12,4. Lalu ada lagi fair value belum ada ya. Di sini dia sama ya, teman-teman. Kalau nggak ada informasi kita anggap aja dia tuh masih sama-sama trading kayak yang sebelumnya gitu. Di sini cuma kita update aja nih ceritanya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau lanjut ke 1 Maret. Di sini 1 Maret 2021 perusahaan itu menjual si 35% dari investasi obligasi yang dimiliki pada Fincoi dengan menerima $176 untuk setiap lembar yang terjual. Oke. Saat penjualan, perusahaan menerima bunga dari Fincoi, namun belum mencatat penerimaan bunga tersebut. Jadi di sini kita mau catat dulu untuk penerimaan bunganya untuk menyesuaikan nilai dari si obligasinya nih. Nah, pertama saya ini jelasin dulu jurnalnya sebentar ya. Nah, di sini menerima bunga ya sekaligus ya, karena kan ini kan Maret juga nih, tanggal 1 Maret tanggal penerimaan bunganya.
Ya udah di sini kita bikin aja. Pertama, karena ini 1 Maret ya, kan diterimanya ini semuanya nih teman-teman. Berarti bunganya nih semuanya teman-teman, kita nggak perlu kali dia sama berapa persen. Jadi kan di sini kan dia kalau misalnya nih kita dijualnya tanggalnya bukan 1 Maret, tanggal yang lain misalnya, berarti kita yang di adjust itu cuma sebesar 35%-nya aja. Tapi karena ini kebetulan tanggal 1 saat tanggal penerimaan bunganya, berarti semua bunganya, semua obligasinya 100% ya, itu kita adjust dulu di sini. Baru nanti kita bikin jurnal untuk penjualannya gitu. Nggak perlu dikali 35%. Oke. Pertama, untuk lihat ini nilainya itu untuk cash, kita langsung ambil ini teman-teman dari sini teman-teman, 200.000. Oke. Lalu debt investmentnya itu nanti interest revenue, ini dia interest receivable, jangan lupa kita langsung ambil dari yang di atas aja, tadi yang 16 ini ya. Oke. Lalu untuk interest revenue, gimana cara carinya? Pasti berhubungan sama interest expense, tapi tinggal 2/12 nya aja. Karena tadi kan yang 10 bulannya itu kan sudah diakui jadi interest receivable. Sekarang interest revenue yang ini tuh yang 2 bulan sisanya itu yang dari 1 Januari sampai 1 Maret awal nih, itu belum dicatat. Jadi kita catatnya di sini. Lalu untuk debt investment gampang, tinggal kita selisihin aja. Atau maksudnya gimana ya? Kalian selisihin aja nih dari debit sama kreditnya nih. Tapi kalau mau membuktikan, kalian bisa pakai ini teman-teman, amortization-nya. Lalu kalian kali 2/12 karena sisanya tinggal 2 bulan aja. Kalau kalian lihat lagi jumlahnya sama, 437 202 437 gitu. Lalu sekarang kita lanjut ke yang namanya apa nih? Namanya penjualannya. Tadi kan ada penjualan nih. Nah, kalau penjualan kita terima yang namanya apa? Cash. Lalu kita jual si debt investmentnya. Debt investmentnya nilainya berapa? Kita cari dulu teman-teman untuk nilai debt investmentnya. Tadi carrying value-nya itu di total semua carrying value-nya itu tadi kan kita ambil dari atas nih. Ada nih yang ini teman-teman ya, carrying value-nya. Lalu di sini itu ada amortization. Dari mana? Dari tadi yang ini nih teman-teman, nambah ya teman-teman. Makanya di sini untuk carrying value per 1 Maretnya ini nambah. Oke, jadi 1.955.750. Lalu ingat yang dijual cuma 35%. Ya udah, di sini kita kali 35% untuk angka yang di atas ini ya. Carrying value per 1 Maret gitu. Berarti di sini dapat untuk debt investment yang dijual. Lalu kita ada cash. Cashnya itu ingat tadi dia kasih nih harga jualnya nih 176 per lembar. Berarti kita masukin aja 3.500. Itu dapat dari mana 35.000? Sebenarnya jangan kayak gini sih, kayak gini aja deh. Nih tadi kan yang dimiliki perusahaan itu kan 10.000 lembar ya. Nah di sini kita 35%, kita kali sama 10.000, baru kali 176, sama ya. Baru di sini kita lihat lebih besar di sisi debit, berarti di sini dia tuh rugi teman-teman. Loss on sale of investment sebesar 72.000, tinggal cari dari selisihnya aja. Selesai. Sekarang kita mau lanjut ke yang tanggal selanjutnya. Di sini ada 14 April. Di sini perusahaan itu menjual investasi yang dimiliki pada Jayako sebanyak 16.000 lembar dan menerima uang $120.000. Dia menjual saham yang dimiliki pada Jayako. Kita lihat ya, Jayako di sini itu dia 12% kepemilikannya. Lalu kategorinya apa? Kategorinya non trading. Nah, di sini karena dia ini merupakan menggunakan cost method ya, karena dia masih 12% kan ya. Dia kan cuma di-adjustnya di akhir tahun ya, teman-teman ya. Oke. Dia cuma di-adjustnya di akhir tahun ya. Berarti sekarang kita perlu teman-teman untuk mencari apa? Mencari fair value-nya. Karena dia itu cuma di-adjust setiap akhir tahun. Makanya sekarang saat penjualan kita perlu adjust. Kecuali dia itu kategorinya yang menggunakan equity method. Nah, itu dia nggak perlu teman-teman untuk di-adjust karena dia kan udah di-adjust setiap transaksinya. Sekarang kita perlu adjust dulu. Cara adjustnya kayak biasa, pakai jurnal biasa, unrealized holding gain or loss pada equity investment. Ini karena dia rugi ya teman-teman nanti ya. Kalau misalnya di sini ada untung, nanti nambah nilai equity investmentnya, baru nanti di balik jurnalnya equity investment pada unrealized holding gain or loss equity. Di sini kenapa saya tahu kita rugi? Karena di sini teman-teman gini ya, yaitu dia bilang
dijualnya seharga $120.000. Jadi di sini kita anggapannya nilai investasinya itu jadi $120.000 pada tanggal itu gitu. Di sini kita anggap dia sebagai kerugian kita, tapi kita nggak pakai kita nggak pakai akun loss on sale. Berbeda kalau nanti pakai equity investment, yang pakai equity method baru nanti kita pakai akun itu ya teman-teman ya. Kalau ingat ya sekali lagi, kalau dia ini dia tuh menggunakan cost method pencatatan ininya investasinya, kita harus catat kerugian atau keuntungan itu pakai unrealized holding gain or loss. Tapi kalau bukan dia menggunakan equity method, nah nanti kamu jangan pakai itu. Kamu pakainya apa? Kamu pakainya yang kayak biasa, loss on sale atau gain on sale of investment gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau ke jurnal penjualannya aja, langsung cash pada equity investment Jayako sebesar berapa? Sebesar 120.000 gitu. Itu aja sih. Nah, oke. Nah, di sini dia tuh udah dikasih harganya, jadi kita gampang nih ngitungnya. Tinggal masukin aja kan. Sekarang jangan lupa diupdate teman-teman, dijual 16.000 lembar. Dijual 16.000 lembar. Berarti di sini kita itu sebentar. Dijual 16.000 lembar. Oh, berarti di sini kita tinggal kurangin aja teman-teman ya. Kurangin sama apa? Jadi di sini 96 dikurang 16. Oke. Dapat 80.000. Lalu untuk share ownership-nya jangan lupa dicarinya dengan cara 80.000. Nih, share own-nya kita bagi dengan share outstanding yang $800.000. Ya, $800.000, 800.000. Itu ini salah. 800.000 ya. Berarti di sini dia kepemilikannya itu tinggal 10%. Oke. Tadi 12% kan jadi 10%. Oke, ini tadi ini segi note saya sih sebenarnya sama aja ya. Seperti yang saya jelasin. Ini saya kasih merah aja kali. Oke. Lalu kita lanjut ke 19 Juni. Di sini Kodaiko ini membeli investasi tambahan pada Edico dan berhasil memperoleh 558.000 lembar saham yang setara dengan 18% kepemilikan dari lembar saham yang beredar milik Edico. Total uang yang harus dikeluarkan Kodaiko adalah 5.022.000 dan Kodaiko memutuskan mengkategorikan investasi ini sebagai non trading. Nah, di sini kalau untuk jurnalnya sih gampang. Jurnalnya tinggal kita ini masukin equity investment pada equity investment Edico pada cash. Karena kan di sini kita beli ya teman-teman ya. Berarti equity investment nambah, lalu cashnya kita berkurang karena kita bayar pakai cash. Lalu jangan lupa diupdate ya teman-teman, diupdate ke sini. Kita insert aja, di sini ada Edico. Nah, terus di sini persentase ownership-nya itu tadi sebentar. Kita giniin dulu aja. Nah, untuk persentase kita dapat dari mana tadi ya? Sebentar. Ini 18% kepemilikan. 18% kita masukin aja. Outstandingnya berapa? Outstandingnya tadi tidak dikasih tahu. Kita dikasih tahunya itu yang kita belinya berapa banyak gitu. 558. Oke. Dapat ya hasilnya 558. Sekarang kita bisa cari share outstandingnya. Cara carinya gimana? Cara carinya 558 jangan lupa dibagi sama persentasenya 18%. 18% ya. Dapat 3.100.000. Lalu untuk costnya tadi di sini nggak dikasih, kita langsung aja bagi sih harganya nih. Harganya ini yang 5022 dibagi sama apa? Dibagi sama jumlah lembar saham yang dibeli. Aduh, maaf ya. Jumlah lembar saham yang dibeli 558.000. Itu dapat 9 kosnya, $9. Oke. Nah, udah selesai untuk yang tadi Edico udah kita pindahin. Sekarang kita mau nyatet yang terakhir nih, 24 Oktober. Di sini kondisi Primaco yang tidak baik membuat Kodaiko ini menjual 6% saham yang dimiliki pada Primaco nih. Jadi kita kan Kodaiko ini menjual saham yang dimiliki pada Primaco. Nah, dengan harga 8,8 per lembar. Nah, ini yang akan membedakan tadinya saya bilang kalau ini dia itu kan pakai metode cost ya.
berarti kita harus adjust dulu nilai investmentnya. Sementara kalau yang ini kita nggak perlu adjust lagi karena sebenarnya kan udah di adjust nih setiap ada transaksi ya. Kalau udah di adjust, udah kita langsung nanti kalau misalnya ada rugi atau untungnya kita catatnya dia itu sebagai untung atau rugi gitu. Oke, udah beres untuk konsepnya. Sekarang kita coba jurnal. Pertama, kita terima yang namanya cash. Lalu ada lagi equity investment. Karena kita jual di sini. Dia menjual 6% dari saham yang dimiliki, menjual yang dimiliki pada Primaco. Nah, berarti di sini kita jangan lupa lihat dulu si Primaco ini kita punya berapa. Kita punya 324. Berarti di sini kita jual 6% ya. Sejumlah 6% kepemilikan di Primaco. Cara cari tahunya gimana? Di sini ini kenapa langsung 72.000 ya? Sebentar. Nih ya. Ini kita 8,5. Dapat dari mana 8,5? Itu ini teman-teman kosnya ya. Lalu kita kaliin dia sama apa? Sama 6% dikali sama itu total outstanding di Primaco. Karena nanti kepemilikan kita kan bakal 26% ya. Berdasarkan apa? Share outstanding, bukan share own. Jadi jangan kamu kali sama share own gitu. Ini juga sama. Ini bukan sebenarnya 72.000 langsung bisa sih, cuma kan biar lebih gampang aja 6%. Saya kaliin dulu sama total outstandingnya tadi itu 1.200.000 gitu. Oke, sini dapat hasilnya itu 663, lebih besar di debit, berarti di sini ada gain on sale of investment sebesar selisihnya itu 2.600. Oke, nah sekarang tugas kita apa? Tugas kita nge-adjust apa ya? Adjust investasi kita ini nih. Nah, di tahun 2021 pertama, tapi sebelum kita adjust kita perlu dulu sih untuk mengakui dividen ya. Kalau kalian ingat kemarin dividen sama ini ya, untung ruginya itu kalau ada net income atau net loss gitu ya. Kalau untuk dividen kita tuh mengakui semuanya, ingat. Oke, kita mengakui semuanya. Maksudnya semuanya itu ya untuk semuanya nih, dari Jayako, Okto, Prima, dan Edi, kecuali Vinkuy karena kan ini debt investment ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk ininya, pertama kita lihat teman-teman, yang mana aja nanti yang pakai jurnalnya itu dividend income, mana yang langsung ke equity. Karena kalau ingat, kalau yang udah mempunyai pengaruh signifikan, kita langsung pakai apa? Langsung pakai akun equity-nya gitu. Sedangkan kalau yang belum signifikan masih pakai cost method, kita pakainya apa? Pakainya dividend income. Tuh. Oke. Kita lihat di sini tuh ada tadi yang udah signifikan itu cuma si Primaco ya. Berarti yang udah signifikan cuma Primaco. Misalnya kita ngakuinnya pakai dividend income gitu. Di sini kalau kita lihat Vinkuy enggak ya, cuma Prima juga ini dia nanti pakai itunya tersendiri. Lalu si Edi di sini semua bagian dividen, jadi harusnya aman aja nih semuanya. Kita bikin jurnalnya dividend income, ada equity investment juga dari Primaco. Lalu di sini ada cash atau dividend receivable, karena di sini kita nggak tahu ya teman-teman ya. Dividen dibayarkan pada di sini ada infonya teman-teman. Dividen dibayarkan pada 31 Desember 2021. Berarti di sini bukan cash, bukan dividen receivable tapi cash aja. Oke. Nah, di sini berarti untuk equity investment Primaco dulu kali ya biar gampang. Di sini cara carinya gini. 21%. Dari mana nih? 21% untuk si Prima. Ini saya lupa update. Si Prima tadi kita dijual ya teman-teman di tanggal terakhir nih. Nah, ini tadi. Saya lupa update. Tadi kan dikurang 6% ya. Ya udah langsung aja 27 ini jangan deh. Ini tadi dijualnya 16.000. Bener gak sih? Sebentar ya teman-teman. Oh, dijual 6%. Jadi langsung aja ya. Ini 27 saya kurangin langsung aja sama 7% dikurangin sama 6%. Lalu dapat 21%, lalu di sini tinggal 21%. Saya kaliin sama apa? Dikaliin sama ininya. Oke, dapat 252, lalu udah beres itu ya.
Sekarang kita baru kali sama 21% nih untuk dividen nih teman-teman. Oke, ingat dividen dibagikannya itu tadi untuk prima 120.000 ya, kita tinggal kaliin sama persentase kepemilikannya aja. Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya untuk dividen income, cara carinya gimana? Dividen income, cara carinya kayak gini teman-teman. Kita ambil dari Edico, Okto sama Jayako. Ada 3 ya teman-teman. Nah, jadi untuk dividen si Jayako kita kali 1.200.000 sama apa? Sama sih ke persentase kepemilikannya nih, 10%. Lalu untuk si Okto kali 19%, Edico ini nanti 2,3 dikali 18% gitu. Kayak gitu. Saya langsung masukin aja ya. Teman-teman bisa ulang. Oke. 7.200 dikali kepemilikan di Jayako, lalu di sini dikali kepemilikan di Oktoko, lalu di sini lagi dikali kepemilikan di Edico. Sesuai dengan dividen yang dibagikan aja kita kaliin ya. Jumlahin. Lalu untuk mencari cash yang kita terima itu tinggal gimana? Tinggal kita jumlahin aja. Gitu. Oke. Beres. Sekarang kita mau income recognition. Ingat kalau income recognition cuma untuk ini yang kepemilikannya itu udah signifikan, kitanya ini pengaruhnya udah signifikan di perusahaan itu. Cuma di Primaco income-nya itu di sini 790.000 minus tapi. Oke. Karena dia minus, jadi di sini ada income atau investment loss, sorry. Kalau misalnya dia plus, ini investment income. Kalau di sini investment loss. Lalu di sini jangan lupa kita pakai akun si Primaco itu sendiri, karena kita juga ikut menanggung kerugian yang ditanggung oleh Primaco, tapi hanya sebesar persentase kepemilikan kita aja di perusahaan tersebut. 21%, berarti di sini 21% kita kali sama jumlah kerugiannya. Gitu. Sekarang kita mau adjust fair value untuk yang kategori trading. Untuk yang kategori trading di sini itu tadi cuma ada ingat ya, cuma yang nggak berpengaruh signifikan. Berarti di sini ada 3 nih. Iya, Jaya, Okto sama Edi ini belum signifikan. Tapi yang trading itu cuma Okto. Pinku ini beda ya, nanti karena dia debt investment. Sini cuma Okto. Jadi cara hituin Oktonya kayak gini teman-teman. Pertama di sini ownershipnya itu tadi saya hitamin dulu lah biar nggak ini. Oke, di sini saya hitamin dulu. Pertama untuk si yang tadi nih, yang pertama dimiliki oleh si Kodaiko di Oktoko. Ini kan tadi kan sebelumnya ini ada nih 384 nih. Ya, ada 2. Soalnya fair value cost ini beda kita hitungnya gitu. Oke. Nah, untuk yang trading, ingat untuk yang trading ini kita cost ini kita pakai yang mana? Pakai yang awal banget ya teman-teman ya. Makanya kalau di sini kalian lihat nih tradingnya nih, di sini kan $11 ya. Harusnya kita kalau biasanya ya kalau kita udah adjust logikanya pakai yang fair value. Ingat seperti yang di video kemarin, karena trading itu kan pas kita ngejust itu jurnalnya nggak langsung ke equity investment ya, makanya di sini kita pakainya cost. Jadi nanti kalau non trading kan langsung ke equity investmentnya, baru nanti kita pakai angka fair value nya. Nanti ada contohnya. Kita pakai $11, lalu untuk yang satu lagi yang 72.000 lembar ini kita pakai yang 12,4. Oke. Nah, lalu fair value-nya berapa nih? Fair value-nya, kita lihat fair value-nya itu $13 untuk Oktoko. Ini sebenarnya sama ya. Sini saya ini aja, ini. Nah, di sini tuh cara carinya untuk adjustment yang pertama. Nih, selisihnya fair value dikurangin sama cost-nya aja, baru kita kali jumlah lembarnya. Tuh, kayak biasa ya, kayak tadi sebelumnya mirip-mirip kok. Lalu di sini sama fair value-nya $13, kita kurangin sama ini cost-nya buat cari tahu selisihnya. Lalu kita kali dia sama apa? 72.000 lembar. Dapat sama-sama plus ya. Jadi untuk fair value adjustment-nya itu total ini harusnya 8 untuk akhir tahun ini harusnya 811.200 ya. Lalu tapi ingat kalau untuk yang khusus trading ini ada kita punya tuh fair value adjustment. Ingat fair value adjustment itu angkanya dibawa setiap tahun, nggak ditutup. Jadi di laporan keuangan tuh ada nih angka fair value adjustment. Dan di akhirnya kita pengen bikin jadi 811.200. Nah, kalau gitu kita tinggal nambah aja 696. Gitu. Oke. Lalu di sini ada non tradingnya.
non trading tadi tuh ada kan, tadi kan untuk si Okto udah, sekarang ada Jaya sama si Edi. Ingat ya, tadi kan Prima ini udah signifikan nih, berarti dia nggak perlu di adjust, berarti tinggal Jaya sama Edi. Jaya sama Edi itu non trading. Oke, di sini kita bikin penyesuaian untuk Jaya sama Edi. Jaya pertama ya, Jaya itu ownershipnya di sini kita pindahin aja teman-teman. Tadi Jaya itu 80.000 ya, lalu untuk si Edi Coil 558. Oke, Jaya itu 80.000 nih sini. Oke, ini kayaknya saya harusnya di freeze aja sih sebentar ya, di freeze pane, saya tuh kelupaan. Nah, aduh, dari tadi dong ya. Nah, gini ya, 558 80, lalu si ini costnya itu tinggal kita pindahin aja nih untuk Jaya sama Edi. Ingat, karena ini non trading dan jurnalnya nanti tuh langsung ke equity investment, penyesuaiannya kita pakai yang fair value nya 7,2 sama 8,5. Sorry, ini sebentar, kenapa 9 ya, kayaknya ada kesalahan sebentar. Lalu fair value ini saya pindahin dulu ya. Untuk fair value tadi sama lah ya, nggak usah masalah. Oh beda nih ya, untuk fair value nya si yang pertama nih untuk Jayako ini 7,9 udah pasti dari sini ya. Lalu ada lagi di sini tadi itu untuk si siapa nih namanya, si Ediko. Ini Prima ya, ya Allah salah, itu yang ini teman-teman, ini nih yang Edi. Oke, 9. Lalu untuk fair value nya si Edi tadi berapa nih, 8,3. Oke, tinggal kita adjust. Caranya masih sama, selalu sama, fair value dikurangin cost, dikurung ya, dikali sama jumlah sahamnya. Lalu di sini juga sama, fair value dikali cost dikali sama jumlah fair value dikurang cost dikali sama jumlah lembar sahamnya. Dapat untuk si Jayako dan Ediko. Jayako ini 56.000, Ediko ini 390.600, tapi itu Ediko minus ya. Nah, di sini berarti gimana cara carinya? Cara cari untuk angka-angka yang nanti kita jurnal. Ingat teman-teman, karena ini langsung ke equity investment, berarti kita nggak bisa kayak gini teman-teman digabung. Sorry, ini jurnalnya lupa saya review ya. Oke, sorry ya. Jadi di sini kan tadi dia tuh harus nambah 696 ya, berarti fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Kenapa? Karena nih anggapannya kita gain itu di kredit, makanya jurnalnya kayak gini. Nah, kalau yang sebelumnya kita kan kalau misalnya banyak nih, kita tuh bisa langsung gabung teman-teman. Fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Sementara kan ini akun equity investment itu kan buat masing-masing perusahaan ya. Kita memiliki equity investment di Jayako, lalu kita punya equity investment di Ediko. Oke, itu kan masing-masing ya, kan kita pakai langsung ke equity investment, makanya di sini kita nggak bisa langsung gabung gitu teman-teman. Fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Nanti kalau misalnya sahamnya beda kayak gini, karena kita pakai equity investment, nanti jurnalnya itu bakal beda. Di sini Jayako itu nambah, berarti kita taruh di sini. Lalu di sini itu Ediko-nya kurang, kita taruhnya di kredit ya, karena dia minus. Ingat, di sini kita nggak perlu adjust dia ke fair value adjustment kayak ini, karena kan sekali lagi kita langsung ke equity investment. Nah, sini kita masukin aja untuk Jayako nambahnya 56.000 ya, sama. Saya kasih ini deh. Oke, lalu di sini untuk si equity investmentnya sih Ediko sama nih, dia berkurang. Ingat angkanya sama, dia berkurang 390.600. Ingat nih jangan minus ya, karena kan udah taruh di kredit ya. Lalu di sini ingat lebih besar yang kredit, berarti kita ada yang namanya unrealized holding gain or loss equity di debit sebesar selisihnya. Oke, itu. Ingat jurnalnya itu nggak pakai fair value adjustment tapi ke equity investment, dan jangan lupa ini bukan income tapi equity gitu. Sekarang terakhir kita mau adjust apa? Tinggal adjust ini yang terakhir nih, yang debt investment yang di Vinkui. Di Vinkui ini kita ada sebentar ya. Tabelnya tadi yang ini ya, ini tabelnya. Kita mau adjust bunganya dulu. Ingat adjust bunganya. Ada yang namanya interest receivable, lalu ada interest revenue. Lalu terakhir nanti debt investmentnya ya ini harusnya nambah sih, karena kan dia kan kalau kalian lihat nih tabelnya nih selalu nambah ya investasi kita. Kalau investasi nambah, ini kan kita dari sisi investasi nih, berarti debt investment di debit gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai cara lainnya gitu loh, logikanya gitu. Di sini untuk interest receivable-nya dapat dari mana? Di sini kan
kita mau bikin penyesuaian 31 Desember 2021. Berarti ini perjalanan dari 1 Maret 2021 sampai 1 Maret 2022. Berarti nanti kita pakai angka yang mana? Pakai angka yang ini. Kalau sebelumnya kita pakai yang atas nih, tahun yang sebelumnya. Sekarang kita pakai yang ini. Oke, sama interest receivable jangan lupa 200.000 kita kali sama apa? 10/12. Tapi ingat, tadi udah dijual 35%. Sekarang tinggal 65%. Gitu. Tinggal 65% nih, bebas sih kalian mau 6.500 dibagi 10.000 atau dikali 65% dikali 65% dikali 200.000. 200 kan ya? Iya. Atau sama dikali 10/12. Ingat 200.000 dari sini ya. Jangan bingung. Oke, lalu untuk interest revenue-nya sama. Jangan lupa ini kita kali fraction dan juga jangan lupa dikali 65% atau 6.500 dibagi 10.000. Selisihnya di debit 87. Oke, selisihnya di debit 8792. Kenapa? Sekali lagi tinggal disisihin aja pertama sih sebenarnya. Ini kalian mau pakai cara ini juga boleh nih, yang saya jelasin sebelumnya nih. Jadi kalian ambil dari sini kalau mau mastiin benar atau enggaknya. 16.323 kalian kaliin 10/12 dikali 6.500 dibagi 10.000. Oke. Nah, sekarang lanjut untuk yang terakhir. Kita mau nyesuaiin setelah kita cari tahu nih untuk carrying value-nya. Sekarang kita carrying value kita dapat dari ini teman-teman, penyesuaian bunga sekali lagi karena ini kan ada perubahan debt investment ya. Ini harusnya kita pakai Vinku ini. Tapi bebas sih teman-teman, kalau cuma satu debt investmentnya ya nggak apa-apa, kalian gini aja. Oke, kita lanjut ke sekarang mau kita sesuaiin ke fair value. Carrying value investmentnya tadi dapat dari mana? Nih dari sini nih, yang ini tadi 1965750, tapi tinggal 65%-nya. Oke, tinggal 65%-nya. Aduh nih, saya agak panjang ya. Saya coba kasih cara ini ya. Kalian lihat deh soalnya. Sama aja sih sebenarnya, cuma biar kalian nggak bingung aja gitu. Oke, tinggal 65%-nya, lalu kita nambahin dari sini teman-teman. Ini kan udah 65%, jadi kita nggak perlu kali dia sama 65%. Jadi yang perlu dikali 65% tinggal yang di sini aja. Oke. Lalu ada fair value debt investment-nya. Fair value-nya berapa? Tadi fair value-nya itu per lembarnya itu 221. Berarti sisa kan tadi tinggal 6.500 karena tinggal dijual 3.500 ini. Berarti tinggal 6.500 kita kali sama harga per lembarnya 221. Nah, dapat net increase-nya berapa? Dari carrying value ke fair value naik sebesar 149.970. Prior adjustment-nya ada nih, karena tadi kita ingat ya, untuk jurnal yang menyesuaikan debt investment juga kita pakai fair value adjustment. Makanya di sini kita perlu nyesuaiinnya sama fair value adjustment. Kenapa? Karena fair value adjustment kan dibawa untuk setiap tahunnya. Ya, fair value adjustment-nya kosong. Nah, kalau kosong ya bagus. Kalian nggak perlu ngitung gimana-gimana banget. Nah, ini kosong berarti adjustment-nya udah pasti. Biar kita jadiin dia ke 149.970, ya kita tinggal nambah 149.970 aja gitu. Gitu. Nah, berarti sini kita nambah ya fair value adjustment-nya. Maksudnya nilainya nambah, berarti di sini ada gain. Gain itu taruhnya di kredit, makanya di sini unrealized gain or loss, income-nya itu taruhnya di kredit. Ingat, ini trading. Jurnal ini udah saya kasih juga, nanti kalian bisa cek ini di Excel-nya, saya kasih notes-nya. Unrealized holding gain or loss income karena ini trading. Lalu di sini ada yang namanya fair value adjustment. Oke. Tinggal masukin angka yang tadi 149.970 gitu. Ini kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, sambil lihat ininya notes jurnal-jurnalnya saya udah masukin juga biar kalian gak usah bolak-balik YouTube. Terus udah situ aja. Kalau ada yang mau tanya jangan lupa masuk Midnow. See you minggu depan. Dadah.